Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah klik video ini dan masih bersama di channel kesayangan kita Lingga Jaya Farm Trenggalek. Oke teman-teman, ya, sebelum lanjut klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya teman-teman bisa dapat update ataupun teman-teman bisa mendukung channel ini supaya berkembang dan lebih bermanfaat untuk perkembangan peternakan kambing dan domba di sekitar kita. Nah, gitu teman-teman, yang mau saya bahas kali ini yaitu yang lagi saya kerjakan yaitu pembuatan pakan ya, pembuatan pakan dari jungle jagung teman-teman ya, yaitu pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak khususnya ruminansia teman-teman ya. Nah ini teman-teman, seperti video-video yang sebelumnya ya teman-teman ya, saya menggunakan jungle jagung sebagai pakan utama ya. Nah ini pakan ataupun sumber serat yang utama teman-teman ya. Untuk yang mau saya jelaskan, yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya ya, jungle jagung itu kan kering ya teman-teman ya. Nah itu apakah ada kandungan nutrisinya? Nah itu yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Mungkin ini saya ingin mengedukasi teman-teman dimanapun Anda berada. Yang jelas bahan dari limbah pertanian itu masih ada nutrisinya teman-teman, termasuk yang ada di jungle jagung ataupun turunannya. Nah misalkan di jagungnya itu sumber protein sumber karbohidrat yang sangat kaya teman-teman ya. Kemudian di pohonnya itu sumber gula, sumber protein karbohidrat ada. Apalagi di jungle-nya teman-teman ya. Perlu diketahui lagi yaitu jungle jagung mengandung protein tinggi teman-teman ya, yakni sebesar 2,94% ya, itu protein ya. Kemudian kandungan selanjutnya yang ada di jungle jagung yaitu lignin teman-teman. Kandungan ligninnya itu 5,2% dan selulosa 30% teman-teman. Nah ini dengan difermentasi ya, untuk teman-teman semuanya kalau bisa jangan mengasihkan jungle jagung sebelum difermentasi teman-teman ya. Yaitu manfaatnya fermentasi itu apa teman-teman? Nah ini manfaatnya di fermentasi yaitu awalnya kan mengandung senyawa beracun dan nutrisinya yang sangat rendah dapat diatasi dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Jadi setelah difermentasi yaitu nutrisinya menjadi naik teman-teman, seperti proteinnya naik, ligninnya naik teman-teman, apalagi selulosanya teman-teman ya. Jadi seharusnya kalau kita membuat pakan dari jungle jagung itu wajib difermentasi teman-teman ya. Nah gini, teman-teman bisa fermentasi jungle jagung saja ya, itu bisa. Tapi kalau teman-teman pengen menambah kandungan protein ataupun nutrisi di pakan ya yang akan dikasihkan nanti ya teman-teman ya, teman-teman harus memberi tambahan ya, yaitu berupa misalkan yang murah-murah saja ya, yaitu jungle jagung kita mix, kita campur dengan bekatul pertama ya. Bekatul mengandung karbohidrat yang sangat tinggi teman-teman ya. Apalagi bekatulnya, di dalam bekatul itu ada kandungan menir-menir, maksudnya itu loh, menir itu beras ya, tugelan beras ya, potongan-potongan beras yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Itu kan ada kandungan karbohidrat dan proteinnya, itu beras loh ya. Apalagi itu kan
beras itu kan makanan manusia, apalagi kalau kita dikasihkan ke hewan. Nah, itu campuran yang wajib dicampur. Untuk perbandingannya teman-teman terserah teman-teman ya. Yang jelas ketika difermentasi nanti proteinnya akan muncul teman-teman ya, akan bertambah yang ada di serat kasar yang kita pakai, yaitu bekatul. Nah, kemudian teman-teman bisa campur lagi menggunakan misalkan singkong giling atau pongkol singkong, itu bisa teman-teman ya. Tuh, apalagi teman-teman bisa menggunakan yang jelas ditambah mineral teman-teman. Nah, bisa menggunakan premix ataupun mineral, itu teman-teman bisa campur ya. Karena kenapa? Karena kalau kita mengarit ya, mengambil rumput kemudian kita gusik gitu, pasti kandungan mineralnya yang ada dalam tanah kan pasti ada yang nempel di daun. Nah, itu kemakan oleh domba-domba kita. Nah, ini domba bisa gemuk meskipun memakan janggel jagung ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, kalau janggel jagung itu pasti bisa digunakan. Ini yang akan saya galakkan ketika saat ini, yaitu janggel jagung untuk pakan ternak teman-teman ya, yaitu dengan cara digiling kemudian dicampur, dimasukkan dalam tong supaya kita bisa merdeka pakan. Maksudnya kita ndak ngarit pun bisa aman. Nah, itu teman-teman ya. Untuk cara pembuatan fermentasi janggel jagung yaitu cukup mudah teman-teman ya. Nah, untuk caranya yang pertama teman-teman, janggel jagung dicacah setebal kurang lebih tuh satu senti pokoknya dihaluskan lah ya. Tuh, itu janggel jagungnya digiling, kita chopper, dilembutin lah istilahnya. Janggel jagung kan panjang-panjang kayak gitu ya kan. Itu digiling, dihaluskan memakai chopper. Yang jelas choppernya kalau bisa yang multifungsi teman-teman ya. Kemudian bonggol jagung yang sudah jatah tadi diletakkan di atas terpal. Itu kalau teman-teman tidak punya lantai yang dari semen yang halus, teman-teman bisa menggunakan terpal. Kemudian janggel jagung diler, itu diratakan seret itu teman-teman ya. Lalu selanjutnya ditaburkan bekatul tadi yang sudah teman-teman siapkan. Nah, itu kalau mungkin teman-teman bisa mau menambah garam, monggo silahkan, garam juga bisa. Kemudian setelah itu lapisan selanjutnya dikasih, mungkin teman-teman mau ada tambahan singkong giling ataupun tambahan-tambahan yang lain, misalkan CGF atau makan makanan untuk ramuan komplit bisa, ataupun pokoknya glepung jagung juga bisa teman-teman. Dan yang jelas harus, ini tidak kalah penting ya, bukannya harus tapi ini tidak kalah penting, teman-teman bisa memberi campuran lagi kalsium ataupun premix teman-teman. Nah, ini yaitu kemudian selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan air, kemudian tetes tebu ataupun molasses ya, yaitu ataupun ini itu yang kedua. Yang ketiga bioaktivator ya. Saya memakai sunbiotik teman-teman, yaitu pembuatan saya sendiri, campuran saya sendiri, yang nanti bisa dilihat lah ya. Untuk cara pembuatannya mohon maaf, teman-teman langsung datang saja ke kandang. Nah, seperti itu ya. Nah, sangat rumit, mana ada riset berbulan-bulan dari profesor ini. Kemudian semuanya itu, semua kayak air, tetes tebu, terus probiotik ya, kemudian yang lain itu disemprotkan di atas yang sudah kita tabur tadi loh ya, yang sudah kita ratakan tadi,
kita tumpuk-tumpuk tadi, kemudian disemprotkan teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyemprot menggunakan semprotan tangki bisa, kemudian teman-teman bisa menggunakan gembor untuk menyiram tanaman itu juga bisa, kemudian bisa disirat-sirat nih itu juga bisa teman-teman ya. Kemudian setelah itu ya teman-teman ya, setelah disiratkan kita aduk sampai rata, dan setelah itu dimasukkan ke dalam drum atau wadah yang tertutup teman-teman ya. Itu wadahnya harus tertutup itu teman-teman ya, di garis bawahi. Kemudian simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari atau hujan. Dan setelah ini ya, pokoknya untuk pembukaan atau pemberiannya jangan sampai kurang dari 21 hari teman-teman. Nah, 21 hari, karena kenapa? Kalau kurang dari 21 hari itu sebetulnya mau, tapi kurang mempeng. Itu teman ya, yaitu perlu diingat 21 hari proses fermentasi janggal jagung ya. Itu setelah 21 hari monggo terserah. Pokoknya protein-protein yang ada dalam janggal jagung, mungkin ada sisa-sisa jagung yang katut yang belum kepipik, itu pasti akan membuat tambahan protein dan karbohidrat teman-teman ya. Dan tentunya fermentasi bila jadi ya, kalau jadi fermentasinya ditandai dengan aroma yang segar seperti tape teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu kan baunya tape bagaimana? Yus ngono lah. Oke, seger-seger. Itulah yang kemungkinan besar membuat domba ataupun kambing kita suka pada janggal jagung yang kita bikin tadi teman-teman ya. Nah, itu perlu diingat ya teman-teman ya. Tadi janggal jagung itu mengandung proteinnya sangat tinggi teman-teman ya, yaitu 2,94%, yaitu itu proteinnya itu bisa bertambah ketika kita melakukan proses fermentasi. Kemudian lignin 5,2% dan selulosa 30% teman-teman ya. Itu yang kandungan yang ada pada janggal jagung. Nah, begitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, teman-teman bisa contoh, maksudnya bisa buat paparan. Saya tidak menggurui, tapi mari belajar bersama-sama. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.